Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Just in Time dan operasi ramping. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi kan tentang apa sih Just in Time itu? Dan mungkin dari teman-teman sudah mengetahui dan memahami apa itu Just in Time. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, simak video berikutnya teman-teman. Baik, langsung saja ya teman-teman. Jadi, di video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu just in time dan operasi ramping. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa GIT ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan yang diampu oleh dosen Bapak Fahrudin MM. Sebelum saya melanjutkan tentang materi GIT ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurlatifah, NIM 22424056, Program Studi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian just in time, yang kedua ada tujuan dan manfaat GIT, yang ketiga ada elemen-elemen penting dalam GIT, yang keempat ada teknik-teknik GIT, yang kelima ada kelebihan GIT, dan yang keenam adalah konsekuensi penerapan GIT. Selanjutnya, di sini yang ketujuh ada kemitraan GIT, yang kedelapan ada penjadwalan GIT, yang kesembilan ada operasi ramping, yang kesepuluh ada membangun operasi ramping, dan yang 11 adalah operasi ramping dalam sektor jasa. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik. Untuk poin yang pertama, di sini adalah tentang pengertian just in time. Jadi, teman-teman harus tahu dulu apa just in time itu. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang bertanya tentang apa sih just in time itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa just in time adalah suatu sistem produksi yang fokus pada pengiriman barang atau layanan sesuai permintaan pelanggan dengan waktu yang tepat, dan maksud utamanya adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, lebih singkatnya itu just in time adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah perusahaan dalam mengirimkan barang atau layanan sesuai permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari just in time. Nah, di sini ada 3 komponen dari tujuan just in time tersebut ya teman-teman. Jadi, yang pertama, membantu rantai pasokan yang jelas. Yang kedua, mengurangi pemborosan biaya dan ruang penyimpanan. Dan terakhir, mengoptimalisasi proses melalui analisis waktu nyata. Nah, dan untuk manfaatnya sendiri juga ada 3 manfaat, yaitu proses produksi yang cepat, dan kedua, minimisasi pengeluaran untuk gudang dan bahan baku, dan yang ketiga, meningkatkan laporan arus kas yang lebih baik. Baik, untuk poin yang ketiga, di sini ada apa aja sih elemen-elemen penting yang ada di dalam just in time. Nah, untuk poin yang pertama di sini ada produksi. Dengan berfokus pada produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah permintaan. Dan yang kedua ada tenaga kerja, di mana fleksibilitas tenaga kerja sangat diperlukan dalam just in time karena di setiap SDM disesuaikan saat terjadinya lonjakan atau pengurangan permintaan. Nah, setiap SDM itu harus disesuaikan ya teman-teman. Semisal nih ya, apabila ada lonjakan permintaan,
yang secara mendadak, maka perusahaan itu kan kekurangan tenaga kerja. Nah, agar waktunya lebih cepat, lebih efisien gitu ya kan, maka suatu perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja lebih untuk melakukan lembur. Nah, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ada otomasi, yang mana just in time itu dapat dilengkapi dengan dukungan teknologi. Nah, nantinya teknologi ini bisa membantu kita untuk efisiensi secara waktu dan juga mengelola inventory-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk di poin yang keempat, yaitu teknik-teknik just in time. Di sini ada 6 teknik. Yang pertama adalah orang yang menyediakan dalam menerapkan just in time, yang mana perusahaan dan pemasok berkolaborasi secara baik untuk menyediakan barang yang diproduksi dengan kualitas yang bagus. Nah, di sini pemasok harus mempertimbangkan beberapa hal seperti diversifikasi, penjadwalan, kualitas anggaran modal, dan ukuran lot pengiriman. Nah, yang kedua adalah tata letak atau layout, yang mana untuk membuat proses produksi yang lebih efisien. Dan yang ketiga adalah persediaan. Dan yang keempat, penjadwalan, yang mana penjadwalan ini digunakan untuk penetapan jadwal dalam proses produksi yang harus diprioritaskan karena untuk membantu proses produksi berjalan dengan lancar. Dan yang kelima adalah pemeliharaan preventif. Dan yang keenam, komitmen kesungguhan manajemen. Nah, di poin yang kelima ini adalah kelebihan just in time. Yang pertama ada hemat. Hemat di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu hemat biaya. Nah, metode just in time ini akan membuat perusahaan untuk mengurangi biaya, yaitu salah satunya seperti biaya pengelolaan persediaan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, just in time ini akan bisa menyesuaikan permintaan dengan kondisi persediaan. Nah, JIT ini juga memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, yang kedua itu ada hemat ruang dan persediaan. Nah, yang kelebihan yang kedua di sini adalah meningkatkan. Meningkatkan di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan perputaran modal. Nah, kelebihan yang ketiga adalah mengurangi. Mengurangi di sini seperti mengurangi stok yang menumpuk dan mengurangi limbah produk. Nah, hanya itu dari pemateri pertama, kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Nah, di poin yang kelima ini adalah kelebihan just in time. Yang pertama ada hemat. Hemat di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu hemat biaya. Nah, metode just in time ini akan membuat perusahaan untuk mengurangi biaya, yaitu salah satunya seperti biaya pengelolaan persediaan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, just in time ini akan bisa menyesuaikan permintaan dengan kondisi persediaan. Nah, JIT ini juga memungkinkan perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, yang kedua itu ada hemat ruang dan persediaan. Nah, yang kelebihan yang kedua di sini adalah meningkatkan. Meningkatkan di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan perputaran modal. Nah, kelebihan yang ketiga adalah mengurangi. Mengurangi di sini seperti mengurangi stok yang menumpuk dan mengurangi limbah produk. Nah, hanya itu dari pemateri pertama, kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang pertama. Saya atas nama Tutut Indrawati sebagai pemateri kedua dengan NIM 22424088 dari kelas Ekonomi 4C Universitas Nurul Jadid dengan moto hidup motivasi terbaik adalah diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi apa saja dalam menerapkan just in time, tentang kemitraan just in time, penjadwalan just in time, operasi ramping,
beberapa hal dalam membangun operasi ramping dan operasi ramping dalam beberapa sektor. Konsekuensi penerapan just in time. Dalam penerapan just in time, pastinya juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya diantaranya yang pertama adalah pemasok. Dalam penerapan just in time, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pemasok. Apabila dalam penerapan just in time tidak memiliki pemasok yang andal, maka jika ada pemesanan yang mendadak, perusahaan akan kewalahan untuk mencari bahan baku. Dan yang kedua adalah calon pembeli. Konsekuensi kedua, kita dapat kehilangan calon pembeli apabila pembeli terlalu lama menunggu pesanan ataupun barang yang akan dibeli tidak ada stok. Yang ketiga adalah kesalahan. Dalam penerapan just in time, kesalahan tidak boleh terlalu banyak, dalam artian harus meminimumkan produk cacat. Keempat adalah bahan baku. Dalam penerapan just in time, hendaknya pemilihan bahan baku lebih diperhatikan. Bahan baku harus yang berkualitas, karena jika bahan baku tidak berkualitas, maka pelanggan akan jera untuk kembali memesan pada perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah biaya. Konsekuensi terakhir dalam penerapan just in time adalah tambahan biaya. Karena akan ada biaya tambahan jika kita menerapkan moto just in time. Seperti contohnya, biaya tambahan upah lembur atau biaya ongkos kirim seperti JNT jika menginginkan barang cepat sampai pada tujuan. Dan yang selanjutnya adalah kemitraan just in time. Kemitraan just in time ini akan muncul ketika adanya kerjasama antara pembeli dan pemasok dengan melalui komunikasi yang lebih terbuka dengan tujuan untuk mengurangi sampah atau terlalu banyaknya pengeluaran biaya. Terdapat beberapa sasaran, diantaranya yang pertama adalah mengurangi pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Jadi pekerjaan yang tidak dibutuhkan itu dapat tersingkirkan. Yang kedua adalah meniadakan penyimpanan pada persediaan di pabrik. Jadi menghilangkan penyimpanan pada persediaan di pabrik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang ketiga adalah meniadakan perlunya persediaan dalam transit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan keandalan. Jadi kualitas yang kita dapat itu akan meningkat. Penjadwalan just in time. Penjadwalan just in time ini sangat penting, serta hubungan komunikasi antara perusahaan dengan pemasok luar sangatlah dibutuhkan, karena penjadwalan yang baik nantinya akan sangat mendukung dalam hal meningkatkan kemampuan dalam memenuhi pemesanan pelanggan. Terdapat dua teknik penting selain mengomunikasikan jadwal, berikut diantaranya. Yang pertama adalah jadwal bertingkat, dan yang kedua adalah Kanban. Yang pertama adalah jadwal bertingkat. Jadwal bertingkat seringkali disebut dengan jelly bean karena penjadwalan bertingkat memiliki teknik penjadwalan banyak lot kecil yang selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah Kanban. Berdasarkan pengertian di atas Kanban adalah pemrosesan di mana membuat waktu kerja dengan kedatangan sama atau hampir sama dengan waktu pemrosesan. Operasi ramping. Operasi ramping dapat melihat nilai positif atau negatif dari pelanggan. Dalam hal ini, manajer akan dapat menganalisis hal apa saja yang mendapatkan tambahan nilai dari pelanggan. Oleh karena itu, kedepannya manajer dapat merencanakan proses pekerjaan yang mendapatkan nilai tambah dari pelanggan dan mengurangi hal yang tidak dinilai oleh pelanggan. Sedangkan operasi ramping itu sendiri adalah suatu strategi atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja. Ini sering melibatkan pengurangan biaya, efisiensi operasional, peningkatan proses bisnis, dan seringkali juga mengarah pada pemutusan hubungan kerja atau restrukturisasi organisasi.
Membangun operasi ramping. Terdapat beberapa hal untuk membangun operasi ramping. Di antaranya adalah penggunaan teknik just-in-time untuk meniadakan hampir seluruh persediaan. Yang kedua adalah penggunaan just-in-time untuk membangun sistem yang membantu para pekerja untuk bisa menghasilkan suatu sistem yang dapat memuaskan setiap waktu. Ketiga, mengurangi kebutuhan ruangan dengan mengurangi jarak tempuh. Yang keempat, mempererat hubungan antara perusahaan dan pemasok dengan cara membantu memberikan pemahaman kepada pemasok tentang betapa pentingnya kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah mengayomi para pemasok untuk menerima tanggung jawab dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, menghilangkan pekerjaan yang tidak dapat menambah nilai. Yang ketujuh, mengembangkan pekerjaan secara konstan dengan memberikan pelatihan kerja, perbaikan desain, memperbaiki komitmen pekerja, dan pemberdayaan. Yang kedelapan, membuat pekerja lebih menantang. Dan yang terakhir adalah membangun fleksibilitas pekerja. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang operasi ramping dalam sektor jasa. Operasi ramping dalam sektor jasa itu ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah pemasok, yang kedua tata letak, ketiga persediaan, dan 4 penjadwalan. Yang pertama adalah pemasok. Seperti yang telah diketahui, hampir setiap restoran itu mengadakan kesepakatan bisnis dengan para pemasoknya berdasarkan just in time. Biasanya, restoran yang tidak memiliki kesepakatan dengan pemasok seringkali mengalami kegagalan, dikarenakan nantinya akan ada banyak sisa makanan yang terbuang sia-sia dan hal itu dapat memicu banyaknya sampah. Yang kedua adalah tata letak. Dalam restoran, tata letak ini sangatlah diperlukan. Biasanya, dalam restoran akan menyediakan makanan hangat dan makanan dingin. Seperti contoh, Mr. Donald. Setelah diadakan perombakan dapur yang memerlukan biaya yang sangat besar, akhirnya Mr. Donald dapat menyajikan hamburger sekitar waktu 45 menit, dikarenakan tata letaknya itu strategis. Yang ketiga adalah persediaan. Jika persediaan ini tidak dieksekusi dari awal, nantinya akan menyebabkan perusahaan dalam masalah yang besar, karena tidak normalnya penjual dan pembeli nantinya akan banyak barang yang terbuang sia-sia. Jika perdagangan masih terus saja menahan belumnya dilakukan eksekusi dan membiarkan terus seperti ini, maka manajer nantinya akan dihadapkan dengan kerugian yang besar. Seperti contoh, Mr. Donald menyediakan persediaan barang jadi untuk 10 menit ke depannya. Namun, lewat dari 10 menit makanan itu akan dibuang. Rumah sakit Arnold Palmer juga menerapkan sistem just in time, juga menerapkan persediaan pengaman yang rendah. Bahkan obat krisis dan sulit didapat di toko-toko obat. Hal tersebut dapat dijaga dengan membangun kerjasama dengan pemasok yang andal sebagai jaringan cadangan di saat dibutuhkan. Dengan melakukan hal ini, maka akan sangat mudah nantinya untuk menghubungi pemilik cadangan dan dapat menyediakan pengiriman sampai hari berikutnya. Yang terakhir adalah penjadwalan. Terdapat pada loket penjualan tiket di maskapai penerbangan. Sistemnya terfokus kepada permintaan pelanggan, akan tetapi permintaan tidak dapat dipenuhi oleh ketersediaan inventory, melainkan dipenuhi oleh para pekerja. Melalui penjadwalan yang rumit, para pekerja dapat loket muncul tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan mereka menyediakan pelayanan berdasarkan just in time. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di materi just in time dan operasi ramping pada video kali ini. Dan untuk semuanya, ya baik teman maupun sahabat, keluarga, dan yang lainnya yang sudah menonton, Terima kasih dan kami ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.